صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bihudah, amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah salat tarawih malam ke-17 Ramadan 1442 Hijriah, Masjid Jami' Al-Mu'awanah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat menyelesaikan ibadah puasa di hari 16. Dan baru saja kita selesai melaksanakan sholat tarawih di malam ke-17. Tidak lain harapan kita semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh-Nya. Dan kita masih mengharap agar Allah terus melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan, sampai akhir Ramadan takwa kita semakin meningkat, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Para guru, bapak hadirin, salah satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, seperti yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, kata Nabi, syahrun futtihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Allah membuka pintu-pintu surga. Kenapa dikatakan pintu-pintu surga? Karena surga itu pintunya bukan satu, ada 8. Dan sekaligus Allah menutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7. Biasanya kalau dibuka menunjukkan ada yang mau masuk gitu ya. Apabila dibuka ada yang mau masuk, padahal masuk surga itu belum waktunya. Kapan masuk surga? Nanti setelah gitu, setelah kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk Allah dibangkit, dihidupkan kembali, kemudian dihisab, kemudian Allah vonis, ya, silahkan masuk surga. Nah, barulah calon-calon penduduk surga akan memasuki surga. Nah, kalau Ramadan di dunia Allah buka, padahal belum ada yang masuk surga. Oleh karena itu para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka. Kata ulama, yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka, Allah mudahkan bagi hamba-hambanya yang beriman yang ingin langsung masuk surga. Kata-kata langsung harus digaris bawahi. Hamba-hambanya yang ingin langsung masuk surga, artinya langsung, tidak perlu mampir di neraka gitu. Saat dipersilahkan Allah melewati sirat, jembatan, dia nggak terpleset, berarti langsung masuk surga. Itu di bulan Ramadan Allah mudahkan ketimbang dari bulan-bulan lain. Kalau di bulan lain susah kalau ingin langsung masuk surga, tapi kalau di bulan Ramadan Allah mudahkan. Itulah yang dimaksud bahwa pintu-pintu surga dibuka. Nah, dengan cara apa Allah memudahkan hambanya yang ingin masuk surga langsung di bulan Ramadan? Tentu dengan 2 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah orang yang ingin masuk surga, syarat yang pertama beriman dulu. Kemudian ditambah dengan 2 syarat. Syarat pertama mudah di bulan Ramadan, yaitu apabila hasanatnya lebih banyak daripada sayyiat.
Saya ulangi, syarat orang mau masuk surga langsung hasanatnya lebih banyak daripada sayiat. Jadi nanti kita ditimbang gitu, hasanat kita ditimbang, sayiat ditimbang, dosa dan pahala. Kalau memang pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada dosanya lebih ringan, nah masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Man sakulat, man itu orang yang beriman, sakulat yang berat, mawazinuhu timbangan. Yang dimaksud di sini bukan timbangannya. Kalau timbangan hanya alat, mau berat mau ringan gak ada masalah. Yang dimaksud berat di sini adalah isinya. Isinya hasanat, mau pahala, lebih berat daripada dosa. Nah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup senang. Maksudnya hidup senang langsung masuk surga. Nah, ini di bulan Ramadan bagi kita yang ingin hasanat lebih nanti ditimbang lebih berat daripada sayiat di bulan Ramadan ini mudah. Kenapa mudah? Karena Allah dengan rahmatnya melipat-lipat gandakan bagi hambanya yang ingin hasanat, nambah hasanat. Hanya di Ramadan adanya amal sunat, Allah Ta'ala kasih pahala yang wajib. Amal yang wajib Allah lipatkan menjadi 70 kali. Masya Allah, ini di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Bahkan Ramadan lah satu-satunya bulan yang bisa dibagi tiga. Ada yang dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqun minan nar. Orang yang sholat tarawih hanya sampai malam 10, malam 11-nya udah gak datang, baru dapat rahmat. Orang yang tarawihnya sampai malam 20, ini malam 17 ya, sampai 20 Allah kasih maghfirah. Nah, sedangkan yang tarawihnya terus sampai akhir Ramadan, aitqun minan nar. Ini namanya ya piala emas gitu, ada perunggu, ada perak, ada emas. Tidak ada kecuali Ramadan. Ini untuk memudahkan ya hasanat kita menjadi berat. Kemudian di antara lagi ada satu malam nih di bulan Ramadan yang terkenal dengan malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri artinya malam mulia, di mana apabila kita melakukan ibadah minimal kita sholat isya berjamaah, kita sholat tarawih, kemudian nanti sebelum kita tidur bedain dengan malam lain, kita ngaji dulu, tadarus, tar bangun ya, sholat tahajud, baca Quran sambil nungguin makan sahur. Apabila ini dirutinin gitu tiap malam Ramadan, bertepatan ya, perbuatan kita itu tadi, amal kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala kasih pahala melebihi gitu, lebih baik, bukannya sama dengan, lebih baik daripada orang ibadat 1000 bulan ya. Masya Allah, mau tahu kira-kira berapa tahun tuh 1000 bulan? 1000 bagi 12 ya, karena 1 tahun tuh 12 bulan, maka ya sama dengan 83,4, artinya 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar seperti yang kita sebut tadi itu, Allah kasih pahala lebih baik dari orang ibadat 83 tahun 4 bulan komariah. Artinya apa? Artinya dia enggak makan, enggak minum, enggak tidur, ibadat terus-terusan siang malam lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Ada enggak yang sanggup kira-kira? Orang ibadah 24 aja, 24 jam non-stop, enggak sanggup 24 jam. Satu hari 24 jam itu ibadat aja nih. Enggak tidur, enggak makan, enggak minum 24 jam. Ini berapa? Lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Ya. Kemungkinan belum sampai 80 tahun kita udah buru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir. Ya mudah-mudahan lebih daripada itu.
Inilah keutamaan. Allah sengaja merahasiakan. Artinya Allah nggak kasih tahu melalui nabinya kapan itu malam Lailatul. Oh, tidak lain tujuannya apa tuh? Supaya tiap malam ya kita ramaikan masjid, musola, rumah kita dengan berbagai macam amal ibadah. Nah, ini kenapa ya? Sejak tanggal 16 yang biasa kita baca apa itu ya? Kulhu, kemudian kita robah menjadi baca Suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari kemarin. Karena saat turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, kata Allah, firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul, sungguhnya kami turunkan Quran itu malam Lailatul Qadar. Dan kan waktu itu tanggal berapa itu? 17 ya, kan 17 Ramadan ya. Jadi janganlah kita ya meyakini kalau Ramadan Lailatul Qadar 27. Nah, itu waktu nuzulul Quran tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Jadi tujuannya ya, orang-orang tua kita mulai tanggal 16 baca inna anzalnahu tidak lain agar supaya di hati kita kemungkinan malam ini malam Lailatul Qadar gitu. Kalau seandainya malam ini nih Lailatul Qadar, Masya Allah beruntung ya, seandainya kita isi dengan berbagai macam amal ibadah. Ini baru satu syarat masuk surga, harus hasanat lebih banyak daripada sayiat. Di bulan Ramadan gampang. Syarat yang kedua, yang terakhir masuk surga langsung, dosanya diampuni. Tadi kan katanya hasanatnya banyakkan, sayiatnya dikitan. Walaupun dikitan kan masih ada. Nah, yang dikitan itu sayiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, barulah langsung masuk. Nah, di bulan Ramadan ini gampang untuk dihapus dosa kita. Yang sayiat tadi itu yang dikitan dihapus oleh Allah di bulan Ramadan gampang. Banding bulan-bulan lain susah, bulan Ramadan gampang. Dengan apa dihapus? Di antaranya dengan puasa. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan dia beriman, wa ihtisaban dia kerjain semata-mata karena Allah, maka Allah Ta'ala ngampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selesai Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirin oleh orang tuanya. Oleh karena itu ada namanya hari raya Idul Fitri, kembali ke suci. Tetapi harus diingat, puasa yang langsung otomatis bisa mengampuni dosa bukan puasa sembarangan, bukan puasa orang awam gitu, bukan puasa anak-anak. Puasa hanya sekedar nahan lapar, hawa haus ya. Makan minum ditahan, tetapi yang haram-haram kagak ditahan. Nah, bukan model ini yang puasa yang bisa mengampuni dosa. Kalau itu puasa yang biasa itu, yang kita jauhin hanya yang membatalkan puasa, makan minum ini. Yang kita maksud di sini adalah puasa menjauhin diri dari yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Ya, semua ngikut puasa. Anggota itu semua ngikut puasa. Mata ikut puasa. Puasa dari apa? Dari melihat yang kagak boleh dilihat. Masa iya mata makan? Mata tahan jangan sampai ngelihat yang kagak boleh dilihat. Ini zaman sekarang susah. Kalau waktu zaman dulu saya mau memelihara mata saya dari yang kagak boleh dilihat gampang. Cukup saya berada di dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, insya Allah aman dulu. Nah, kalau zaman sekarang walaupun ente di dalam kamar, ente sendiri di dalam kamar, nggak perlu dicelek, tahu celek? Nggak perlu dicelek. Kalau celek perlu tenaga, perlu diapain? Disentuh gitu ya. Kan disentuh jauh lebih ringan daripada ditekan. Kalau ditekan perlu tenaga. Sekarang udah nggak perlu tekan, disentuh, digital ya. Apapun yang ente mau lihat tinggal celek doang. Ini susah ya. Kalau zaman dulu bisa. Oh, ya. Pelihara mata, pelihara telinga dari apa?
dari suara-suara yang tidak layak kita dengar di bulan suci Ramadan. Ini banyak di antara kita ini ya yang selalu kupingnya itu disumpel. Kalau kupingnya disumpel pakai kapas berarti mayat itu. Orang kupingnya disumpel ya pakai kapas berarti orang meninggal dunia disumpel. Hidungnya disumpel pakai kapas, kupingnya. Ini orang hidup kupingnya disumpel. Kira-kira disumpelnya pakai apa itu? Kayak kapas. Kira-kira disumpel ya. Yang didengar murotal atau mujawad itu. Nah, kalau memang kupingnya disumpel, kepalanya sambil begini-begini. Nah, itu berarti mujawad atau murotal yang didengar itu. Nah, ini puasa. Mata jaga, telinga jaga, mulut, masya Allah, lidah. Padahal lidah ini satpamnya ada dua nih lidah. Lidah satpamnya dua, gigi sama bibir. Nah, namun yang namanya lidah ini tetap aja gatal. Ingin ngapa itu? Ya, ya bukan makan minum kalau lidah di sini. Ya, gatal ingin ngomong gitu. Nah kalau dia ngomong tasbih, wah nggak ada masalah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha alhamdulillah, Allahu akbar, biasa tahlil. Ngomongin orang, ngebohong, ya, ya, nyaci maki orang, adu domba. Nah, ya. Nah ini semuanya apabila kita lakukan sedangkan kita di bulan Ramadan puasa menghilangkan pahala. Ya. Nah inilah puasa yang bisa menghapus dosa sehingga kita langsung masuk surga. Puasa yang menjauhkan diri dari segala yang membatalkan pahala apa? Puasa. Kita tingkatin puasa kita ini. Ya. Oleh karena itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, bulan Ramadan Allah mudahkan bagi hambanya yang ingin masuk surga. Ini udah tanggal 17, berarti sudah kurang dari setengah nih. Kurang dari setengah bulan Ramadan akan ninggalin kita untuk selama-lamanya. Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kalau udah ninggalin kita udah selama-lamanya udah nggak balik lagi. Ya, kalau seandainya tahun besok datang lagi kan udah 42 lagi 43. Nah itu pun kalau kita masih panjang umur ya, mudah-mudahan panjang umur. Nah kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, taufik, hidayah sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang Allah beruntung dengan sebab ngalamin Ramadan kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu doa di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.